Permisi Bu, selamat pagi. Selamat pagi Pak, Bu. Mari silakan masuk, silakan duduk. Ada yang bisa dibantu? Ini Bu, jadi istri saya lagi hamil 6 bulan posisinya. Nah, namanya Bella, umurnya 27 tahun. Nah, ini ada keluhan, dia mudah lelah, terus makan tidak teratur, dia makanya tergantung umur aja. Ini boleh pinjam bukunya Pak. Boleh? Oh, ini Bu Bella ya. Sebelumnya sudah pernah periksa? Sudah. Saya data dulu ya. Baik. Bu namanya Ibu Bella ya. Umurnya 27 tahun ya Pak. Ya, Ini hamil anak pertama? anak pertama. Iya, oke. Nah, sebelumnya ini kan kita mau kontrol ya berarti ya. Kontrol. Jadi nanti sebelumnya saya tanya-tanya dulu sebelum periksa, terus nanti akan ada pemeriksaan fisik. Setelah itu nanti akan saya kasih edukasi ya Pak ya tentang nutrisi selama kehamilan gitu. Ya Pak ya, ada yang ditanyain Bapak sama Ibu? Belum ya? Kalau oke Bapak dan Ibu, selanjutnya kita periksa dulu ya. Kita timbang dan ukur tinggi badan dulu ya. Oke. 43 Bu. 43 ya. Oh, 150. Selanjutnya kita ke sebelah ya, kita periksa terlebih dahulu. Baik. Oke Ibu, kita tensi terlebih dahulu ya. Tensinya normal ya Bu ya, 120/70. Kita ukur suhunya terlebih dahulu. Normal ya Bu ya, tidak demam. Untuk matanya tidak ada pucat ya Bu ya, tidak ada bengkak juga. Ini bagian lehernya juga tidak ada bengkak. Selanjutnya maaf ya Bu ya, saya periksa bagian perutnya terlebih dahulu. Ini kepalanya sudah di bawah ya Bu ya. Ini tadi hamilnya 6 bulan ya Bu ya. Kita cek detak jantungnya dulu. Pakai itu aja. Detak jantungnya normal ya Bu ya, 130 kali per menit. Untuk bagian tangan tidak ada pembengkakan ya Bu ya. Kakinya juga tidak ada. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai ya. Oh iya, Bapak dan Ibu, tadi kan Ibunya sudah diperiksa ya. Tadi untuk tensinya normal 110/70, terus untuk pemeriksaan yang lainnya juga normal. Terus tadi untuk berat badannya dan lingkar lengannya agak kurang gitu ya. Selanjutnya saya jelaskan dulu ya Pak ya tentang nutrisi selama kehamilan dan Ibu juga. Nah, jadi sebelumnya Ibu sudah pernah tahu belum apa aja sih yang dibutuhin selama hamil tentang nutrisinya? Belum ya. Jadi kalau nutrisi itu sangat penting buat kehamilannya ya Pak Bu ya. Terutama buat pertumbuhan, buat berat badannya, berat badan ibu, berat badan janinnya gitu ya Pak ya, buat perkembangan organ-organ yang ada di dalam perut ibunya gitu. Nah, gimana sih caranya kita memenuhi nutrisi? Yang pertama itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin. Nah, semua itu kita dapat dari makanan ya. Untuk makanannya itu kurang lebih 300 kalori selama 1 hari. Terutama ini kan udah masuk trimester 2, udah 24 minggu ya. Nah, di mana sih kita dapat karbohidrat? Yang pertama bisa dari gandum, beras, kentang yang biasa kita makan sehari-hari, gitu ya Pak ya. Nah, itu fungsinya untuk sumber energi biar nggak lemes gitu. Apalagi kan ibunya tadi makannya nggak teratur, ya. Jadi diusahain makannya teratur ya Bu ya. Terus selanjutnya untuk protein itu dapatnya dari
ikan, daging gitu. Ibu doyan ikan? Ya. Tidak ada pantangan ya? Tidak. Untuk lemak itu bisa dapat dari biji-bijian, kacang-kacangan gitu. Lemak itu juga penting ya, bisa untuk pertumbuhan jaringan janinnya gitu. Untuk vitamin juga perlu, bisa didapat dari buah-buahan, dari sayur-sayuran gitu. Untuk vitamin yang dibutuhin selama hamil itu banyak, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D gitu. Untuk mineralnya bisa dari kalsium, fosfor, itu semua dari buah-buahan, sayur-sayuran gitu ya Pak ya. Ya Bu ya. Untuk minum, gimana minumnya sehari? Banyak tidak? Paling kalau haus aja. Kalau haus aja. Jadi untuk hamil itu harus lebih banyak minum ya Bu ya, biar nggak lemes juga, biar cairannya terpenuhi. Sehari itu minumnya kalau bisa 2,5 liter atau 3 liter gitu. Kalau pakai gelas biasanya 8 gelas ya Bu ya. Nah, apa sih akibatnya kalau misalnya ibu itu kurang nutrisi? Nah, biasanya lahirnya prematur atau maaf meninggal, keguguran, cacat bawaan, itu semua karena faktor nutrisi gitu. Kalau masalah yang lain apa? Karena kekurangan nutrisi, misalnya anemia, terus kayak imun, capek, terus perdarahan selama kehamilan dan persalinan. Ya, jadi nutrisi itu sangat penting ya Bu ya. Nah, gimana sih cara kita dapat nutrisi yang baik selama hamil? Yang pertama, ngolah makanannya harus benar, harus matang, harus bersih, terus pokoknya masaknya harus matang, harus bersih, terutama daging-dagingan ya Pak ya. Nah, selain itu supaya makanannya itu terserap baik di dalam tubuh, dibantu sama makan makanan yang mengandung vitamin C gitu. Peralatan memasaknya juga harus bersih. Terus masaknya kalau sayuran jangan terlalu lama, nanti kalau misalnya sampai terlalu lembut nanti nutrisinya hilang gitu. Kalau mau misalnya dari masak apa, kalau bisa tempat yang untuk wadahnya itu jangan dari plastik ya Pak ya, ya Bu ya, karena itu biasanya bahaya gitu. Ibu nggak ada pantangan makanan? Tidak ada. Biasanya kalau ada yang pantang-pantangan kayak gitu, misalnya pantang ikan, pantang daging, itu justru nggak boleh ya Bu ya, kecuali alergi, karena ikan, daging-dagingan, protein itu sangat penting buat nutrisi selama hamil gitu ya. Kalau misalnya contoh makanan seimbang, sudah tahu belum? Belum. Contoh makanan seimbang itu misalnya kan terdiri dari karbohidrat, protein ya tadi, lemak. Nah, misalnya contohnya nasi, lauknya bisa dari tempe, dari ikan, terus diimbangi juga sayur-sayuran, buah gitu. Gitu ya Bu ya, contohnya. Ada yang mau ditanyain? Belum. Jadi nanti bisa dipraktekin di rumah ya Bu ya, untuk yang saya jelaskan tadi. Kalau begitu nanti boleh kontrol lagi 1 bulan lagi atau jika ada keluhan gitu. Baik, terima kasih ya Pak Bu ya atas waktunya. Ya.